Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat Semesta Menghijau, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Teman-teman, sahabat yang mengunjungi channel kami di pagi hari, di siang hari, di malam hari tetap semangat untuk menyimak channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya gitu ya. Sobat Semesta Menghijau, pada kesempatan hari ini kebetulan saya bisa berkunjung di suatu tempat yang luar biasa. Saya rasa ini di Provinsi Kalimantan Barat, di ibu kotanya Pontianak, dan saya berkunjung di Kabupaten Kuburaya. Di samping saya ada Bang Sina, nanti mungkin akan memperkenalkan diri, siapa namanya, istrinya, anaknya gitu ya. Baik, Bang Sina, bagaimana kabar? Oke, luar biasa Pak. Luar biasa ya. Ya kebetulan ini saya sangat senang sekali nih dengan ketemu dengan Bang Sina ya di sore hari ini ya. Meskipun teman-teman sekalian yang menyimak di pagi hari juga nggak ada masalah ya. Ilmu kan bisa datang di setiap waktu, setiap tempat dan di mana saja kita bisa menyimak. Bang Sina, nama lengkap siapa Bang? Nama lengkap Sina aja Pak. Oh Sina aja. Sina tidak pakai aja. Oh nggak pakai. Sina. Ya Pak. Sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga Pak. Berkeluarga, anak? Anak 2, istri cukup 1 Pak. Anak 2 cukup, istri 1. Alhamdulillah ya. Bang Sina, kita ini sedang di mana ini sebenarnya ya? Di lokasi ini nih. Ini kita kan berada di tempat hijau-hijauan nih. Di lokasi ini Pak, kalau orang lokal di sini bilangnya ini pangkalan. Pangkalan. Tapi saya udah tanam, saya sudah buka lahan di sini. Saya sebut di sini kebun jengkol Pak. Oh kebun jengkol. Kebun jengkol, Dusun Gunung Lonce. Dusun Gunung Lonce. Desanya apa? Kecamatan Desa apa ini? Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya ya. Nah, jadi ini teman-teman sahabat semesta, ini kita bertempat di kebun jengkol ya Bang ya. Kebun jengkol. Kebun jengkol. Jadi sobat semesta menghijau, kita ini berada sebenarnya di areal kurang lebih berapa hektar ya Bang ya? Areal yang sudah saya tanami ini kurang lebih 1,5 hektar Pak. 1,5 hektar ya. Jadi sobat semesta bisa menghadap ke belakang kita ini banyak tanaman yang ditanam oleh Bang Sina. Sebenarnya ini ada banyak macam jenisnya ya Bang ya? Iya, betul sekali Pak. Mungkin sebelum ke sana Bang, saya pengen tahu nih sebenarnya Bang Sina ini siapa sih? Kalau saya Pak, saya sebetulnya asli daerah, saya bukan orang di sini Pak. Saya asli daerah, gitu. masih satu pulau. Cuma saya lebih tepatnya di Kabupaten Melawi, Kecamatan Belimbing Hulu, Desa Piawas Pak. Berapa jaraknya dari sini berapa meter tuh? Kalau Kilometer lah. Jarak kilometer saya belum tahu persis Pak, belum pernah coba. Cuma kalau hitungan jam, kendaraan ya? Iya, kendaraan motor jarak tempuh berangkat dari sini ke kampung saya itu kurang lebih 8 jam Pak. 8 jam. Ya. Wih, luar biasa ya. Terus kok bisa sampai di sini? Nah, cerita sampai ke sini kena jodoh Pak. Oh, jodoh. Kena jodoh saya bisa berada di sini. Bisa berada di jodoh ya. Jadi Pak, istri ketemu di kampus di sini? Ketemu di Pontianak Pak. Oh, ketemu di Pontianak. Oh, masa studi. Studinya di mana Pak? Saya studi di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, jurusannya agroteknologi Pak. Agroteknologi, luar biasa ya. Ini Bang Sina, ini masih muda nih kayaknya nih. Usia berapa ya kira-kira ya? Kalau usia, saya sebut tahun aja Pak. Oh, sebut tahun. 1995. 95 ya, 28 ya berarti ya. Kurang lebih 28 tahun. Masih muda, luar biasa. Sudah bisa nanam 1,5 hektar, jenis tanamannya jengkol, tapi nanti. Siap. Ini kita perkenalan dulu nih, kita korek-korek dulu nih. Nah, aktivitas Bang Sina nih, kesehariannya apa saja? Keseharian saya sih sebetulnya lebih banyak itu di kebun Pak. Di kebun ya? Kebun itu ada 2 Pak. Oh kebun, gitu? Kebun 3 jam pertama di awal senja itu di perusahaan kelapa sawit. Oh, di perusahaan kelapa sawit. Terus setelah 3 jam selanjutnya, ini rata-rata 3 jam. Saya kebunnya di sini Pak. Oh, berkebun ya. Berkebun di sini, dan ada satu area lagi saya buka areal itu untuk budidaya tanaman. Oh, budidaya tanaman ya, untuk hasil hutan bukan kayu ya. Iya, benar sekali Pak. Terus kemudian ini Bang,
pengalaman pernah nggak misalkan di apa kelembagaan apa gitu? Nah, saya kalau ke arah kelembagaan tahap awal itu saya di kepengurusan kelompok tani hutan, Mbak. Kelompok tani Ya. hutan. Setelah kelompok tani hutan, saya nyambung komunikasi dengan dinas-dinas juga. Mm-mm. Jadi yang saat ini saya jalani, saya menjadi pendamping masyarakat perhutanan sosial dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kalimantan. Oh, Kalimantan ya, BPSKL Kalimantan ya. BPSKL Kalimantan. Tapi dari apa? Penyuluh swadaya masyarakat? Iya, latar belakang itu memang saya jadi pengurus kelompok tani hutan. Saya di SK-kan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Untuk wilayah mana? Nah, wilayah saya terkhusus di Kubu Raya, tepatnya di Desa Tulubakung ini karena ada beberapa KTH juga. Pak. Ya. Nah, berapa KTH nih yang ada di sekitar sini? Nah, terkhusus untuk Dusun Gunung Loncek itu ada 7 KTH, Pak. 7 KTH. Ya. Kalau untuk di Desa Tulubakung itu kita ada 11 KTH, Pak. 11 KTH ya? Ya, benar sekali, itu di bawah Pak. binaan Bang Sin semua? Iya, benar sekali, Pak. Karena untuk Desa Tulubakung itu sebetulnya kita ada 2, Pak, PKSM-nya, penyuluh kehutanannya. Ya. Iya. Terus tadi kan sempat tadi sampaikan bahwa Bang Sina itu memiliki kelompok tani hutan ya? Ya, tadi ngomong-ngomong juga jadi ketua kelompok juga ya? Iya, benar sekali, Pak. Kelompok tani hutan apa tuh? Kelompok tani hutan Loncek Raya. Loncek Raya. Ya. Berapa jumlah anggota yang dikelola? Untuk anggota kita ada 23 orang, Pak, yang di SK-kan. Orang. Nah, mungkin bisa cerita nih Bang Sina, kelompok tani hutan 25 orang itu selama ini ngapain saja, yang dikelola apa saja, terus kemudian model pengelolaannya seperti apa? Untuk anggota-anggota kelompok tani hutan kita, Pak, lebih banyaknya sih sebetulnya kita di sini petani, Pak. Petani ya. Ya, jadi untuk KTH ini kelompok tani hutan kita lebih banyaknya ke budidaya tanaman hutan, Pak. Budidaya tanaman budidaya hutan. Sekaligus kita terkhusus saya sendiri, saya memproduksi bibit juga, Pak. Memang masih skala kecil. Ya. Itu saya salurkan ke anggota juga, Pak. Jadi gitu. yang minat nanam, seperti saya kemarin buat bibit kopi. Khususnya kopi robusta. Jadi bagi anggota yang mau nanam, saya persilakan, Pak. Oh gitu. Bahkan saya buat persemaian itu, saya semai. Mereka siapa yang mau menanamnya, mereka ambil dan masukkan ke dalam polybag masing-masing, Pak. Setelah itu mereka rawat masing-masing. Iya. Terus selain itu aktivitas yang lain? Nah, aktivitas yang lain memang karena kita di sini di lingkungan kita ada beberapa kebun sawit, perusahaan sawit. Jadi ada beberapa anggota yang memang pekerjaan utamanya bekerja juga, Pak, di perusahaan kelapa sawit. Iya. Tapi mereka juga memiliki ngolah kebun ya? Iya. Karena memang di perkebunan kelapa sawit memang kita 7 jam kerja. 7 jam kerja. Setelah itu banyak waktu ya, luang ya. Betul, Pak. Setelah itu kita pasti ke karena penduduk lokal ada lahan masing-masing, ada lahan masing-masing. Mereka olah untuk budidaya tanaman, Pak. Nah, ya ini menarik tadi Bang Sina di awal tadi sempat bilang bahwa ngelola areal kurang lebih 1,5 hektar ya, 1,5 hektar. Nah, 1,5 hektar ini ditanami apa saja itu? Nah, kalau untuk tanaman utamanya, Pak, saya tanam jengkol. Tanam jengkol. Ya, memang di sela-sela tanaman jengkol itu ada saya tanam petai juga. Petai. Ya. Terus yang dominan juga saya tanam kopi juga, Pak. Kopi juga. Ya. Nah, terus untuk tanaman lain seperti mangga, jambu. Terus saya tanam durian juga. Durian itu, juga ya? Ya, kayak tadi kelihatan tuh ya beberapa ini ya. Iya, benar sekali, Pak. Dan untuk durian pun udah lumayan besar juga ya. Karena ada yang sama-sama dengan jengkol juga saya tanam. Oh gitu. Umurnya. Dari tahun berapa Bang nanam ini semuanya? Saya mulai buka lahan ini di November 2019, Pak. 2019 berarti kurang lebih 4 tahun ya. Iya, sudah lumayan lah, diameter tadi ada 10 sampai 12 ya. Iya, untuk jengkol ya. Jadi dari 2019 November itu untuk tanaman-tanaman yang jengkol petai seperti itu ya. Jengkol dan petai saja, Pak. Oh, jengkol yang petai saja. Kalau yang lainnya itu setelah proses perawatan baru saya mulai nanamnya. Oh iya. Terus kalau jenis tanaman yang di lantai bawah apa saja? Nah, kalau untuk karena posisi lahan ini miring, jadi di bagian bawah itu, Pak, saya karena tekstur tanah itu sedikit berpasir, jadi kalau untuk tanaman kayu pun kurang cocok, saya tanami nanas, Pak. Oh, nanas. Ya. Berapa? Sempat
ngitung nggak itu nanas? Nah, kalau yang awal sekali saya tanam itu tidak saya hitung, cuma setelah itu baru saya data lagi Pak. Populasinya kurang lebih 200. 200 ya. 200 pohon Pak, 200 Nah, pokok. selain nanas ada yang lain nggak? Misalnya empon-empon gitu ditanamin apa? Nah, kalau untuk selain nanas saya tanam pisang juga Pak. Pisang Nah, ya. Kalau yang empon-empon kayak ada kunyit, jahe atau temulawak, lengkuas gitu ditanam juga. Nah, sebetulnya itu salah satu kebutuhan dasar Pak. Ya. Jadi saya sedikit-sedikit ada tanam juga lah lengkuas, kunyit, serai. Oh gitu. Bahkan jahe juga saya tanam Jahe. gitu Pak. Ya. Tapi tadi saya sempat sebelum kita podcast ya Sobat Semesta, tadi sempat ngobrol gitu ya dengan Bang Sina ini, katanya dulu pernah waktu awal-awal itu sebelum tegakan ini mulai tumbuh ya, maksudnya sebelum sampai di atas 3 meter atau 5 meter sempat sayur-sayuran juga ya? Iya benar sekali Pak. Jadi memang sekaligus beriringan waktu saya merawat tanaman jengkol saya, di salah-salahnya memang saya buat bedengan Pak. Bedengan saya tanam tanaman hortikultura Pak. Hortikultura? Ya seperti kangkung. Kangkung saya ya? tanam cabai juga Pak. Cabai juga? Ya terong. Ya. Terus jagung pun kami tanam juga. Oh jagung Pak. juga Ya. pernah ya? Dan berapa kali panen tuh jagung? Kalau jagung pernah 2 kali siklus tanam Pak. 2 kali siklus tanam. Ya. Terus kalau yang tadi kayak kangkung kemudian bayam? Kalau kangkung saya kisaran 3 kali siklus tanam Pak. Oh gitu ya. Karena kangkung pun kisaran 1 bulan 1,5 bulan itu udah panen memang. Oh Pak. sudah panen. Lebih cepat. Ya. Terus yang ini, yang kangkung bayam itu kan sebenarnya untuk konsumsi ya. Ya. Konsumsi keluarga. Itu dimasak sendiri, maksudnya dikonsumsi sendiri atau sudah sempat menjual? Hampir setiap tanaman hortikultura yang saya tanam sempat saya jual Sempat Pak. dijual ya? Karena memang memang lebih dari kapasitas untuk konsumsi rumah tangga saya sendiri. Berlebih ya? Berlebih, kalau Pak. dimakan kayaknya juga penuh juga. Iya benar sekali Pak. Sobat Semesta ini luar biasa ya. Ini Bang Sina di usia 28 mengelola 1,5 hektar nih tanaman sayur sudah mulai menghasilkan. Meskipun itu juga dikonsumsi sendiri, tapi ada lebihnya bisa kejual Bang ya. Benar sekali. Nah selain tadi sayuran, kangkung, bayam, jagung juga sempat jual juga. Iya sempat jual Pak. Yang lain produksi yang lain sempat dijual nggak? Seperti nanas, pisang sekalipun jual juga Pak. Jual juga ya. Benar sekali Pak. Luar biasa Bang. Untuk yang jengkol pete gimana? Untuk jengkol petai karena memang kurang lebih 4 tahun nih Pak belum produktif Pak. Oh belum produktif. Ya, itu pun baru mulai berbuah 1-2 tangkai lah Pak. Oh gitu, ya. Baru belajar ya. Baru belajar berbuah. Nah ini Bang Sina, dengan ini kan terlihat memang subur banget ya. Hijau, kemudian hampir kerapatan tajuknya juga cukup rapat banget ya. Ini dikasih ini nggak perlakuan nggak ini? Untuk perlakuannya Pak, saya memang kalau kaitan tadi dengan jarak tanam Pak, sebetulnya dengan jarak tanam ini 5 kali 6 meter, itu sebetulnya rapat Pak. Hanya saja memang di tahap awal saya ngerancang ini untuk titik tanamnya, di sore hari saya di sini karena posisi ini belereng, anginnya cukup kuat Pak. Jadi karena anginnya cukup kuat, jadi saya pikir logikanya, kalau terlalu jarang nanti karena tanaman jengkol ini rentan patah juga Pak, tanamannya, kayunya. Jadi saya tanam agak rapat Pak, 5 kali 6 meter. Nah untuk perlakuan lain seperti perawatannya Pak, memang sejauh ini saya menggunakan pupuk organik Pak. Pupuk organik. Ya. Hanya saja di tahun keempat ini saya pakai kimia Pak. Kimia. Ya harapannya di siklus berbuah selanjutnya akan memproduksi buah yang maksimal. Mempercepat pembuahannya. Mempercepat Pak, rangsangan awal ya. Seperti itu. Ya mungkin itu bagian langkah ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat berbuah ya. Dengan ini kalau dihitung sempat ngitung nggak Pak? Yang jengkolnya berapa, petenya pernah diinventaris nggak? Terakhir saya inventarisir ini Pak, untuk populasi jengkol ini Pak, waktu itu saya awal tanam itu 470 pokok 470 Pak. Ya. Kalau untuk petai saya tanam itu 100 pokok Pak. 100 pokok ya? Iya. Berarti kurang lebih 500-an lebih lah. Benar ya sekali, petai Pak. dengan jengkol ya. Kalau kayak durian terus jenis-jenis tadi yang yang lain, durian sempat pernah ngitung juga? Kalau durian yang
bersamaan dengan jengkol tanamnya saya tanam ada 10 pokok, Pak. 10 pokok. Ya. Terus Kopi. menyusul selanjutnya durian kisaran 10-an pokok lagi saya nyusul. Berarti kurang lebih 20 ya durian. Ya, benar sekali. Terus kopi? Kalau kopi saya ingat persis karena ini dari KPH Kuburaya, Pak. Oh, gitu. Bantu kopinya. Ya, terima kasih KPH Kuburaya juga. KPH Kuburaya, terima kasih. Kopinya jenisnya Liberica. Tanamnya 350, Pak. 350. Ya. Berarti di sela-selanya ya. Di sela-sela jengkolnya, Pak. Ya. Jadi luar biasa ya Sobat Semesta. Ini jadi ada beberapa jenis tadi kalau kita inventarisir ada jengkol, pete, durian, kopi. Ya, kalau di bawahnya ada apa nanas, pisang. Terus tadi sebelum waktu awal-awal sudah ada sayur-sayuran ya. Iya, benar sekali. Tapi jadi ini saya penasaran loh. Kok bisa gitu loh di usia muda seperti ini ada niatan kayak gini kan namanya anak muda nih maunya ngapain di kebun gitu. Iya, itu gimana gitu? Kok bisa gitu? Pada konsep dasarnya Pak itu berawal dari hobi, Pak. Oh, hobi. Ya, hobi. Ya. Karena ya pertama hobinya itu saya bercocok tanam dan hobi mengkonsumsi apapun yang saya tanam di sini, Pak. Oh, gitu. Jadi menikmati gitu ya. Benar sekali, Pak. Iya. Jadi latar belakangnya hobi, Pak. Sehingga hobi diberi kesempatan, diberi kepercayaan juga untuk mengurus lahan ini. Diberi kesempatan waktu juga karena ada waktu renggang juga, jadi memanfaatkan waktu sedemikian rupa, Pak. Berarti Bang Sina ini pemakan jengkol berarti? Termasuk ke kategori hobi. Kategori hobi ya. Walaupun aromanya kurang enak tapi hobi. Oh, kalau bagi yang enak tetap enak saja. Iya, betul sekali. Ya tentunya juga bukan hanya Bang Sina sendiri ya, mungkin keluarga, tetangga atau pangsa pasarnya juga cocok ya. Jadi nanam juga ya. Kalau pangsa pasar gimana jengkol di sini? Sejauh ini Pak, karena memang jengkol ini belum ada yang dibudidayakan, Pak. Terkhusus untuk di Dusun Nonce, saya tahu persis. Jadi saya budidayakan tetap melatar belakangi terluar dari hobi tadi, Pak. Kita kan hitung-hitungan nilai ekonomis juga. Oh gitu ya. Tentunya hitung-hitungan saya itu berpotensi, Pak. Ya. Untuk nilai ekonomisnya. Dan saya lihat sejauh ini dengan jengkol yang tumbuh saja, berproduksi dan lebih dari konsumsi pemiliknya, itu dipasarkan, itu laris manis, Pak. Oh gitu ya? Iya, laris manis. Tidak nyampe setengah hari itu udah habis keliling kampung, Pak, jualan. Padahal di sekitar sini saja ya? Sekitar sini saja, Pak. Ini saya jadi berpikir-pikir nih. Nah, yang dilakukan seperti ini kan tadi Bang Sina punya kelompok nih. Iya. Apakah sudah juga dijalankan oleh teman-teman di kelompok KTH Bang Sina? Untuk dijalankan sebetulnya sudah, Pak. Sudah ya. Hanya saja kalau untuk membudidayakan yang skala agak banyak itu belum, Pak. Oh, belum ya. Jadi karena memang pekerjaan utama masyarakat di sini, anggota khususnya di sini ada pekerjaan lain, seperti saya juga, Pak. Saya sampingan juga kan, memanfaatkan waktu. Jadi kalau untuk setiap anggota itu ada, Pak, budidaya tanaman jengkol ini, hanya saja itu tadi, Pak, kapasitasnya masih di bawah 50 pokok masih lah. 50 pokok, kalau rata-ratanya, Pak. Sebenarnya kalau mungkin nanti ke depan bisa mulai diduplikasi ya ke teman-teman yang lain ya. Siapa? Sebetulnya harapannya seperti itu, Pak. Hanya saja memang sejauh ini kalau kita dibilang pinggiran kota, iya dekat kota. Dibilang kita pelosok, masih pelosok juga, Pak. Karena PLN pun baru aktif dan terus terang juga, Pak. Kami masyarakat di sini kan awam juga nih, Pak. Jadi sangat membutuhkan juga nih, Pak, dampingan-dampingan dari instansi, dari NGO-NGO untuk khususnya memberikan motivasi, Pak, kepada kami. Apa sih manfaat dari tanaman hutan ini, terkhusus yang hasil hutan bukan kayu, seperti jengkol ini juga kan, yang ada nilai ekonominya dan juga kaitannya juga dan kelestarian lingkungan juga, seperti itu, Pak. Jadi sangat perlu, Pak, masyarakat kami diedukasi, Pak. Jadi sangat perlu untuk dibina lah. Karena kalau sesama kami ngomong, apalagi saya ya kategorinya masih di bawah 30 tadi, kategori muda. Jadi ngomong apa kamu katanya kan, berbuat pun belum. Jadi ketika ada pembinaan-pembinaan dari instansi, dari pemerintah,
harapannya akan lebih mudah diterima Pak oleh anggota seperti itu. Nah ini Bang, nah selama ini kan sebenarnya secara personal sudah ini Bang ya, dengan tadi 2019 jengkol petai ini kan sudah di ketinggian maksudnya tinggi pohon sudah mencapai 10, 11 sampai 12 ya. Ini pertanyaan saya nih. Dulu kok dapat ilmu seperti ini gimana nih? Apa waktu kuliah atau ada tambahan pelatihan-pelatihan yang pernah didapatkan? Nah, kalau untuk memang latar belakang pendidikan saya Pak, saya pertanian Pak, sarjana pertanian. Jadi kalau cerita budidaya tanaman sebetulnya itu tidak asing lagi lah bagi saya. Nah, seperti proses pengolahan lahan, pembibitan, panen sampai pasca panen itu sudah saya dapatkan. Hanya saja memang ditambah lagi Pak, seperti saya sampaikan tadi, mendapatkan pelatihan-pelatihan dari instansi Pak. Oh gitu. Pernah ikut apa saja? Nah, kalau untuk pelatihan yang di tahap awal saya mendapat pelatihan dari instansi itu pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Oh, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Setelah itu saya mendapat pelatihan juga nih Pak dari Balai Diklat Bogor juga nih Pak. Oh iya, Balai Diklat Bogor ya. Alhamdulillah ini salah satu peserta nih Bang Sina nih sudah mempraktekkan nih. Betul sekali Pak. Dan kebetulan dari Balai Diklat Bogor ini Pak memberikan pelatihan teknik agroforestry Pak pada tahun 2022. Iya. Jadi 2019 nanam, kemudian ilmunya semakin ini ya, pede ya, semakin percaya diri. Ternyata apa yang dilakukan itu, sudah lurus nih gitu ya. Betul sekali Pak. Yang sudah dilakukan lurus dengan materinya, dan saya semakin yakin Pak untuk menyampaikan ke anggota saya atau masyarakat di sekitar sini Pak. Dan sudah ada bukti ya. Betul sekali. Saya tadi juga mungkin ya respon teman-teman gimana tuh yang ini? Kelompok. Nah, puji syukur juga ketika anggota kita rapat anggota nih Pak di KTH kita. Jadi rapatnya pun di sini Pak. Oh, rapat di sini ya? Di pondok ini kita rapat dan anggota itu sangat mengapresiasi Pak. Oh gitu. Dalam arti ya lebih banyak pujian lah Pak. Oh gitu. Dan saya balikan terima kasih dan semoga saja diterapkan juga di Bapak Ibu seperti itu. Nah ini saya jadi ini, tapi boleh berbisik-bisik kalau misalkan ini ya, kira-kira ini habis anggaran berapa ini? Saya kalau nggak perlu dia ini boleh bisik-bisik. Tapi kalau pakai mic juga nggak apa-apa bisik-bisiknya. Oke, siap. Habis berapa kira-kira? Kalau untuk proses bangun kebun dulu nih Pak. Kalau untuk proses bangun kebun sebetulnya Pak, dari buka lahan, pengolahan lahan, tanam, dari persemaian bibit itu saya lakukan sendiri Pak. Lakukan sendiri sendiri. Ada temannya dulu? Nah, istri ikut? Di KTH kita Pak yang bantu saya. Nah, KTH kita kalau kita disebut di sini namanya alean Pak. Alean itu apa? Alean itu kita dalam 1 minggu itu 1 kali kerja kelompok Pak. Oh, 1 kali kerja kelompok itu di lahan masing-masing. Kurang lebih gotong royong lah. Jadi bergantian gitu ya? Betul sekali. Gitu. Bergantian. Bahkan proses saya bangun pondok ini juga Pak, alean juga Pak. Alean juga. Dari anggota membantu saya juga Pak, seperti itu. Jadi kalau alean itu kerja bakti ya? Kerja bakti hanya saja bergiliran. Bergiliran. Jadi misalkan lahan di Bang Sina 25 orang ke sini kerja bareng-bareng, nanti pindah di tempat kelompok itu. Nah tadi belum nyebut kayaknya duit. Kalau untuk proses bangun kebun saya hitung-hitung itu saya kena kerja sendiri Pak. Dan alean itu karena kita tidak dibayar nominal. Nah kalau mungkin untuk pondok ini aja Pak. Pondok ini sih karena bahan sama buatnya pun saya ngupah orang Pak. Jadi ngupah orang. Kurang lebih 2 digit Pak. Oh 2 digit ya. Ya modal lah ya. Baliknya kayaknya tadi jual sayur juga cukup kayaknya. Ya harapannya produksi awal tanaman jengkol ini minimal nutupi itu dulu ya. Tapi luar biasa. Maksudnya ini hal yang menarik ya, karena umuman masyarakat biasanya kan nunggu proyek ya. Tapi ini Bang Sina luar biasa nih Sobat Semesta, berani bagaimana menggunakan dompet kantong sendiri tuh untuk bahan seperti ini dan mampu menggerakkan anggota kelompok nih ya, berberangan itu ya, alean ya istilahnya. Alean itu, dan itu luar biasa. Nah saya penasaran nih Bang, kira-kira sebetulnya Pak gimana?
mengenai Ada ini lagi? Pak, ya cerita saya memulai ini Pak, karena saya dalam hati saya selalu berpikir, Ya, gimana tuh? cerita program dari pemerintah dan lain itu udah ada Pak, Ya. dan bagaimana cara kita menyebutnya. Heeh. Nah, kalau dari saya sendiri, saya buat dulu Pak, tunjukkan ini loh yang udah saya buat, Ya. ini loh kekurangan saya, Ya. apa yang bisa Bapak bantu untuk saya. Oh, Seperti gitu. itu Pak. Jadi ya kalau memang cerita program itu udah secara sistem sudah ada. Sudah ada. Ya cuma siapapun itu saya pikir mereka pasti bertanya apa yang sudah kalian perbuat. Seperti itu. Jadi wujud nyatanya sudah ada. Betul, betul sekali Pak. Gitu ya? Setelah saya berbuat, kendala saya itulah yang saya ceritakan. Kendalanya apa tadi? Belum disebutin. Kalau kendalanya Pak, memang cerita budidaya kita lebih ke teknologi. Teknologi sih, ya. Ya teknologi. Terkhusus seperti saya konsep awal agroforestry itu untuk pengelolaan lahan itu kan kalau saya canggul sendiri itu sangat terbatas sekali Pak. Benar. Kemampuan, waktu, tenaga dan biaya juga kan Pak. Jadi dengan adanya teknologi itu kan lebih mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya Pak. Jadi itu sih Pak kendalanya. Itu ya kendala ya. Nah ini Bang, ini maksudnya untuk areal ini maksudnya kawasan atau bukan statusnya? Kalau status kawasan, kebetulan saya bisa dapat mengakses juga dari KPH juga peta kemarin yang ada kawasannya. Nah saya cek sendiri nih Mbak di sini kawasannya HPK Pak. Oh HPK. Ya. Oke. Nah Bang Sina, ini harapannya apa nih ya sebenarnya dengan sudah capaian ya kurang lebih dari 2019, mulai dari kampung dapat jodoh di sini, ngelola lahan, bisa mengelola kelompok tani dengan jumlah 25 yang barangkali usianya di atas ya atau banyak kan? Usia anggota usia berapa kira-kira? Kalau anggota bisa dikatakan di atas saya sih. Di atas semua ya, senior semua. Benar sekali Pak. Ya. Itu hal yang luar biasa. Nah kira-kira harapan Bang Sina ini apa gitu? Harapan saya terkhusus untuk saya sendiri nih Pak. Karena harapan untuk orang tapi kita tidak berharap itu sulit juga kan. Nah kalau untuk harapan saya sendiri Pak, pertama saya mesejahterakan keluarga saya. Itu pertama. Karena berapapun usaha kita ya hasilnya itu akan mengikuti asal kita berusaha terus. Nah untuk harapan untuk masyarakat di sekeliling di sini, terkhusus anggota saya, minimal dari segi taraf ekonomi mereka meningkat Pak. Meningkatnya itu dengan apa yang kita usahakan. Ya tentunya yang kita usahakan, kita tidak perlu muluk-muluk juga. Kita harus mengusahakan apa yang bisa kita lakukan di depan mata kita. Jangan berpikir terlalu jauh Pak. Kita lakukan dulu. Setelah itu, setelah terjadi yang kita lakukan, baru kita berpikir bagaimana sih inovasi-inovasi yang akan kita terapkan. Nah, terus harapan untuk terkhusus instansi terkait. Nih harapan instansi terkait nih harus di bold nih kayaknya. Ya. Karena kita pertama Pak akses informasi sulit. Akses informasi. Ini sinyal juga belum masuk ya Pak? Benar sekali Pak. Harus pindah-pindah nih Pak. Pindah-pindah ya harus nyari sinyal ya. Sampai naik pohon nggak itu? Pernah sampai naik pohon. Sampai naik pohon ya. Karena perlu sekali nih untuk akses informasi. Jadi akses informasi ya. Karena sulitnya akses informasi ya harapannya untuk instansi terkait lebih melihat lagi ke tingkat apa mengenai kebutuhan-kebutuhan dari kendala-kendala dari kelompok-kelompok yang ada, dari masyarakat, dari kelompok-kelompok hutan yang ada. Jadi sehingga lebih spesifik yang diprogramkan lebih tepat sasaran Mbak. Terutama mengenai pengolahan lahan, terus sampai ke pemasarannya Pak. Pemasarannya. Nah harapannya bisa difasilitasi dari instansi, dan juga yang paling utama Pak pasaran dan peningkatan kapasitas dari petani itu sendiri Pak. Berarti jadi, itu ya. Betul sekali Pak. Yang utama sekali Pak terluar dari pemasaran tadi peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas. Karena bagaimana kita mengelola sesuatu kalau keilmuannya kurang, wawasannya kurang, ya hasilnya tidak akan maksimal Pak. Jadi dengan kapasitasnya cukup,
hasilnya akan lebih, Pak. Ya. Ya, ini mudah-mudahan jadi catatan ya. Mudah-mudahan nanti sahabat Semesta Menghijau yang mendengar podcast kita ini atau menyimak podcast kita ini loh, ada warga yang luar biasa di Loncek ya. Desa apa tadi, Pak? Desa Teluk Bakung. Desa Teluk Bakung nih. Ini ada warga masyarakat, kelompok tani yang luar biasa yang tentunya butuh insight kaitan dengan pengetahuan, wawasan ya Bang ya, bertukar pengalaman ya. Bertukar pengalaman supaya lebih berdaya lagi dan bisa memaksimalkan lahan yang dikelola. Iya, ya. benar. Nah, barangkali ada sesuatu Bang yang ingin disampaikan ya pernyataan atau seperti apalah gitu ya. Oke. Karena melatar belakang saya kebetulan sekarang nih posisinya pendamping masyarakat perhutanan sosial, Pak. Kita harus menselaraskan hutan lestari masyarakat sejahtera. Luar biasa, hutan lestari masyarakat sedikit lagi, sejahtera. Pak. Gimana sedikit lagi. Kaitan dengan itu tadi, dengan hutan kita, tanah kita yang luar biasa subur, jangan sampai ditumbuhi oleh gulma, Pak. Oh gitu. Buat setiap jengkal tanah itu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Luar biasa nih ya. Jadi sahabat semesta, ini luar biasa nih. Perlu kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bang Sina tadi selaras dengan program-program pemerintah, bagaimana hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan jangan sampai sejengkal tanah tidak optimal. Artinya tanah yang ada di kawasan maupun di luar kawasan, hutannya lestari, masyarakat sejahtera, tanahnya optimal ya Bang ya? Siap. Mantap, ini luar biasa. Terima kasih Bang Sina. Waktu yang luar biasa, saya kira ini hari yang bagi saya secara pribadi ketemu dengan sosok muda. Kayaknya nggak terlalu jauh Bang. Sepertinya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh lah. Saya anak paling gede SMA kelas 2. Bang Sina kelas berapa? Saya kalau kelas Pak, kelas berapa ya? Karena saya kurang lebih 4 tahun selesai kuliah. 4 tahun, ya. Itulah nggak terlalu jauh lah. Mungkin sekitar 12-an ya, 12-an tahun. Saya juga malu juga mau bilang umur saya berapa. Tapi saya juga masih muda. Sahabat Semesta Menghijau. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Bang Sina. Sampai ketemu lagi, sehat selalu dan mudah-mudahan semakin sukses ngelola masyarakat dan masyarakat juga semakin berdaya, semakin kokoh, pengetahuan semakin luas, wawasan semakin di luaran banyak informasi, wawasannya semakin terbuka gitu ya. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Dan tadi sejahtera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Semesta Menghijau, kesempatan hari ini saya tutup. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kunjungi channel kami. Ini Bang Sina, tokoh muda di Desa Teluk Bakung. Desa Teluk Bakung, Ambawang ya. Ambawang. Oke, salam komando. Mantap. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.